Video kali ini adalah permintaan dari salah satu kalian tentang bagaimana caranya menarik perhatian wanita secara psikologis. Next, gue akan bahas tentang bagaimana caranya secara fisik, secara penampilan. Cuma di kali ini gue akan bahas psikologisnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat di minggu pertama setelah bulan Ramadan, setelah Lebaranan. Kita geser sedikit dari masalah peroutfitan, kita geser sedikit dari masalah permentalan. Gue akan bahas sedikit lagi masalah bukan persyahwatan ya, itulah. Udah lumayan lama juga gue nggak ngebahas tentang percewek-cewekan karena menurut gue kayak buang-buang waktu. Cuma konten ini kayak menurut gue bisa kita arahkan menjadi ke self-development juga, self-improvement juga. So, gue nggak merasa keberatan dan tidak merasa membodohi kalian. Kita langsung masuk aja ke tips yang numero uno untuk menarik perhatian wanita secara psikologi. Tips yang pertama adalah mulai pembicaraan dengan berani. Ini termasuk kalian kalau misalnya ada lihat cewek, ya kalian berani untuk datang. Kalau misalnya kalian lagi nongkrong bareng, ya kalian berani untuk mendekat. Terus kalian berani untuk beri jokes. Terus kalian berani untuk memberikan pujian. Dan kalian tahu kapan waktu yang tepat. Kayak misalnya kalian mau datang itu kapan. Terus kalian mau mendekat itu kapan. Terus kalian ngasih pujian ini masuk atau enggak. Kalian masukin jokes ini momennya tepat atau enggak. Kapan kalian harus serius. Kapan harus kalian sedikit menggoda dengan pujian. Kapan kalian harus ngasih sedikit jokes untuk nggak terlalu kaku supaya dia nggak terlalu ngerasa oke, gue bener-bener dipepet terus ya. Terus kalian tahu kapan harus kasih jarak, kapan harus mendekat, kapan harus datang, kapan harus pergi. Satu-satunya cara yang paling baik adalah dengan praktek. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kalian ngerasa gagal, atau misalnya dari PDKT yang satu terus kalian kayaknya gagal gitu ya. Udah nggak apa-apa, justru itu adalah salah satu hal yang baik. Itu adalah salah satu proses yang harus emang kalian lewatin. Gagal satu, lanjut yang kedua. Kalau misalnya nggak ada gagal yang pertama, lo nggak akan bisa ke yang kedua. Yang kedua adalah stop overthinking. Ini sebenarnya semua hal bisa, cuma gue akan khususkan ke masalah cewek. Lo takut dikira fuckboy, lo luas gitu ngasih pujian, lo luas ngasih jokes, lo luas bermain sentuhan tangan, ntar lo takut dikira playboy. Nah, itu adalah overthinking lo sebenarnya. Ketika kita benar-benar bodoh amat dan kita berani untuk stop overthinking dengan pikiran kita, itu menurut gue akan bisa memberikan support mental lo untuk bersikap di depan cewek jauh lebih tenang. Jadi menurut gue sangat penting untuk berani membicarakan atau omongin sesuatu yang mau lo omongin tanpa menyakiti hati orang lain. Dan ini akan membawa kita ke tips yang berikutnya, yaitu bahasa nonverbal yang kuat, termasuk berdiri yang tegap, dagu yang pas gitu ya. Jangan nunduk, jangan ngelihat dia waktu ngomong lo kemana-mana, tangan lo di kantong, jadi kayak ragu-ragu, lo takut ngelihat matanya dia, lo malu nanti dia. Nah, itu hal-hal yang menurut gue bahasa nonverbal lo lemah. Dan ketika lo sadari bahasa nonverbal lo harus kuat, berdiri tegap, bahu ke belakang, chin up, intonasi lo harus pas. Kejelasan waktu lo bicara itu juga jelas. Nggak perlu yang terlalu kencang, nggak perlu terlalu pelan, nggak perlu nunduk, nggak perlu mata lo ngeliat kemana-mana, nggak perlu ada ngerasa salah. Begitu lo mau lihat di senyumannya, lo mau lihat di matanya, lo mau lihat di pipinya, lo mau lihat bagian belahan dadanya, misalnya gitu ya. Terus lo malah malu-malu, mendingan menurut gue lo lihat, ya udah lihat aja sekali, terus ya udah. Menurut gue sih akan jauh lebih fine ketika lo berhenti overthinking seperti tips yang berikutnya. Kalau lo emang mau lihat tanpa megang ya. Terus lo berani puji atau lo berani jokes, itu menurut gue bahasa nonverbal lo jauh lebih sempurna gitu. Dan ini akan membawa kita ke tips yang berikutnya juga, yaitu menjadi bad boy yang sopan. Bad boy di luar sana itu ya, pada umumnya bad boy itu adalah seorang bajingan. Bad boy adalah berani pakai cewek kanan kiri, setelah kelar tinggal, cari yang baru, temennya, bahkan circle itu lo. Nah, itu kebanyakan bad boy di luar sana yang biasanya terkenal seperti itu. Dan menurut gue bad boy yang masyarakat gentle itu berhenti di pola pikir. Sementara sopan adalah manifestasi dari bahasa tubuh, bahasa nonverbal. Ketika pola pikir disopankan itu nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya badan kita yang disopankan, itu baru terbentuk jadi bahasa nonverbal. Sementara pola pikir kita harus di bad boy. Bad boy apa menurut gue? Tadi udah stop overthinking. Lo nggak peduli apapun orang menilai lo, karena itu adalah hak orang. Dia mau nilai lo jelek, dia mau nilai lo bajingan, terserah. Kalau misalnya lo tahu lo tidak seperti itu, lo bukan bajingan, ya udah, lo berarti bukan penilaian mereka. Lo berani berbicara, lo berani bersikap, terus lo manifestasikan diri lo, bahasa tubuh lo dengan hal-hal yang sopan. Let's say ketika lo bertemu dengan cewek, kalau misalnya lo salaman, ya udah salaman seperti lo bersalaman dengan cowok biasanya. Lo lagi di jalan raya, ya lo yang di bagian jalannya gitu. Lo di bagian mobil-mobilnya, lo bagian luar. Bagian dalam lo lindungin dia. Pintu lo bukain, kursi lo tarikin, barang-barang berat lo yang angkatin. Menurut gue itu bisa membuat cewek atau doi jauh lebih tertarik
kepada lo. Yang berikutnya adalah senyum ke siapapun, khususnya waktu lagi bareng doi. Perlihatkan senyuman lo, tapi harus tulus ya. Nah, itu gimana cara deh? Lo bener-bener harus latihan di sini. Karena gini, 79% ini survei yang gue baca, cewek itu sangat suka ketika berada atau menghabiskan waktu bersama orang yang suka senyum. Karena senyum itu juga contagious. Contagious itu menular gitu, kayak masalah nguap. Nah, kalau misalnya lo bisa melatih senyum lo gitu ya, bukan senyum yang kayak bukan gitu ya, bukan yang ngakak, senyum kayak senyum sok cool, tapi emang tulus gitu. Senyuman-senyuman itu yang bisa membuat si cewek ngerasa kalau keberadaannya dia di sekitar kita membuat kita senang. Begitu juga ketika lo senyum ke orang lain, si cewek akan ngeliat, oh ternyata lo bener-bener welcome ya, ternyata lo bener-bener sopan ya. Walaupun pikiran lo jorok, jadi nggak apa-apa gitu, bad boy yang sopan. Masuklah ke masalah persenyuman ini. Senyum ke siapapun, khususnya waktu ada doi. Punya hasrat yang besar dalam hal yang lo lakuin, termasuk mau itu karir, mau itu hobi, dan dua hal ini udah mencakup banyak. Seaneh apapun alasannya, tapi kalau lo punya keinginan dan lo punya tujuan, lo punya ambisi, lo punya pengetahuan di hal itu, dan lo yakin bisa menjadi penopang hidup lo secara finansial dari hal yang lo tekuni, cewek akan melihat itu sangat seksi. Dan lo bisa memposisikan hal yang lo tekuni itu di atas apapun, kecuali agama ya, kita nggak ngomongin agama di sini. Di sisi kehidupan lo bisa angkat itu, khususnya di atas keinginan lo untuk mendekati si cewek. Itu akan jauh lebih spesial karena gini, begitu lo punya gairah besar ya, misalnya lo sangat suka dengan pekerjaan lo tumpahin semua deh, darah, keringat, energi, semuanya lo tuangin di situ. Waktu, sampai lo nggak punya waktu main, lo nggak punya waktu nongkrong, duit lo save untuk putaran usaha lo misalnya gitu ya, dan lo bisa menyisihkan waktu sedikit untuk bertemu dengan dia, itu wow, itu spesial. Dia akan ngerasa spesial karena lo meluangkan sedikit waktu, lo meluangkan energi, lo meluangkan ya duit juga gitu untuk ketemuan. Dan cewek akan melihat lo, wow, menghargai yang namanya jarak atau gap. Atau lo berani pergi, atau lo berani sibuk dengan apapun yang kayak tadi yang barusan gue bilang. Lo sibuk dengan apapun yang lo sukai, yang lo hasratkan, yang lo gerakin, mau itu karir, mau hobi, dan lo berani lo absen dari keberadaan lo bersama dia dan lo fokus dengan apapun yang lo kejar. Bukan berarti lo tidak mengutamakan si cewek atau tidak menganggap keberadaan si cewek, enggak ya. Lo tahu yang mana yang prioritas. Kalau misalnya si cewek belum menjadi seseorang yang hak paten banget buat lo gitu ya, udah, prioritas lo adalah apapun yang bisa memberikan progres pada hidup lo. Menurut gue itu yang harus diprioritaskan. Lo nggak ngerasa bersalah untuk mengambil waktu, meluangkan waktu untuk diri lo sendiri, untuk hal yang lo kerjain. Menurut gue itu yang sangat penting. Dan di sini juga akan memberikan kesan ketika lo pergi gitu ya, dia akan merasa kok lo sibuk banget gitu. Lo akan merasa lo akan dicari-cari gitu. Dan ini psikologis yang menurut gue sangat bagus juga. Sama kayak masalah ghosting, cuma yang pasti di sini tujuannya bukan untuk mengghostingnya atau bukan untuk menghilangnya, tapi lo benar-benar ya karena lo fokus dengan diri lo, lo fokus untuk membuild istana kehidupan lo di waktu yang akan datang sampai akhirnya lo bisa lupa gitu. Cuma ya begitu lo ingat, ya udah, ajak ketemu, ajak jalan, ajak makan, ajak ngobrol, ajak video call. Menurut gue itu jauh lebih spesial ketika lo sibuk dan lo meluangkan waktu atau apapun itu untuk si doi. Itu baru keren ya. Dan semangat untuk menjadi orang yang jauh lebih baik karena gue yakin kalian adalah orang yang sangat spesial, amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.